Perkenalkan, nama saya Nelly Amelia, NPM saya 186402338 dari mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Prodi Teknik Sipil, kelas 4B, reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi rekayasa lingkungan tentang sistem penyediaan air bersih. Yang dosen pembimbingnya adalah Pak Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Berikut penjelasannya. Penyediaan air bersih. Air adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Sedangkan yang dimaksud air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasnya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas, fisik, kimia, biologi, dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping. Air merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesehatan. Fungsi terpenting dari sistem penyediaan air bersih adalah pencegah penyebab penyakit melalui air. Tujuan sistem penyediaan air adalah agar dapat menyalurkan atau mensuplai air bersih kepada konsumen dalam jumlah yang cukup. Bagian terpenting dalam sistem penyediaan air bersih adalah sumber air baku. Syarat-syarat air bersih. 1. Persyaratan fisik. Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisik. Di antaranya air terlihat jernih dan tidak terlihat keruh, kekuning-kuningan atau semacamnya. Air terutama sebagai air minum sangat melihat persyaratan fisik ini karena apabila air terlihat keruh berarti terhadap senyawa yang tidak baik dan dapat mengganggu kesehatan. 2. Persyaratan mikrobiologis. Persyaratan berdasarkan mikrobiologi adalah air yang tidak mengandung zat-zat yang mengganggu kesehatan seperti distri, tipus, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit. 3. Persyaratan kimia. Syarat kimia yang harus dipenuhi pertama adalah terhadap kandungan pH atau derajat keasaman yang tidak lebih, kurang, ataupun lebih besar berakibat berubah senyawa air yang menjadi zat beracun yang dapat mengganggu kesehatan. Soal batas-batas sumber air yang bersih dan aman. 1. Bebas dari kontaminasi kuman dan bibit penyakit. 2. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun. 3. Secara fisik jernih, tidak berasa dan tidak berbau. 4. Secara bakteriologis tidak mengandung Escherichia coli. 5. Dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik atau rumah tangga. 6. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI. Kesimpulan, pada proses penyediaan air bersih dan pembuangan sampah di Indonesia sudah memiliki aturan yang berlaku, tetapi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik ketika di lapangan karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi baik dari segi SDM, kesadaran pelaksananya, situasi, dan sumber dana yang ada, sehingga kita belum dapat menciptakan Indonesia yang siap untuk mengulangi terjadi bencana alam yang cepat, tepat, dan benar. Dan kita belum dapat menyimpan Indonesia sebagai negara yang mampu dalam proses pengolahan sampah dengan cara yang benar. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.